Halo, balik lagi sama saya Abe Saputra. Semoga kalian sehat-sehat di masa new normal ini. Buat kalian yang baru nemu channel ini, saya ceritain ya. Jadi channel ini isinya tentang review film dan TV series. Kebanyakan sih tentang TV series ya, dan rata-rata reviewnya itu non-spoiler. Jadi video-video saya itu diperuntukkan buat kalian yang mau cari referensi atau cari bahan pertimbangan aja. Makanya sebisa mungkin saya nggak akan spoiler gitu. Tapi kalau kalian pengen spoiler review dari video non-spoiler yang udah saya buat, boleh, silakan aja komen di bawah. Hari ini saya mau ngajakin kalian ngobrolin movie original terbaru dari Netflix. Baru aja rilis minggu lalu kalau nggak salah. Judulnya Project Power. Genre superhero dengan konsep yang baru kayaknya lagi sering dibuat nih. Bertahun-tahun kan kita dikasih tontonan superhero keluaran DC ataupun Marvel. Kemarin-kemarin kita dapat genre superhero yang beda, kayak The Boys, kemudian The Old Guard, The Umbrella Academy, dan sekarang Project Power. Film ini dibintangi sama Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, dan Dominic Fishback. Udah lama saya nggak nonton filmnya Jamie Foxx ya. Terakhir saya nonton Jamie Foxx itu di film Amazing Spider-Man 2 yang dia jadi Electro itu. Terus Joseph Gordon-Levitt juga ya. Terakhir film yang saya tonton itu judulnya The Walk kalau nggak salah. Yang dia jalan di atas tali itu loh. Oke, Project Power ini ceritanya tentang ini ya. Bisa dibilang ada semacam drug atau narkoba jenis baru yang kalau dikonsumsi bisa ngasih kekuatan super. Jadi bayangin nih, ada kapsul yang bisa buat orang yang konsumsinya jadi superhero selama 5 menit. Orang itu nggak bakalan tahu kekuatan apa yang bakal dia dapatkan sampai dia makan kapsul itu untuk pertama kalinya. Bisa aja orang itu punya kekuatan kayak Human Torch, Fantastic Four yang bisa ngeluarin api, atau bisa berkamuflase sama lingkungan sekitar, atau bisa aja orang itu meledak gitu aja dan mati. Kalian pengen cobain nggak? By the way, sama kayak narkoba gitu ya teman-teman, kapsul ini ilegal dan dilarang. Jadi untuk memasarkannya juga melibatkan pengedar. Ya hampir sama lah kayak pengedar narkoba gitu yang masarinnya sembunyi-sembunyi. Hal ini jadi ngerepotin polisi karena penjahat-penjahat pada pakai kapsul power ini. Jadi ibaratnya polisi harus melawan penjahat super gitu. Di sisi lain, karakter Major yang diperanin sama Jamie Foxx lagi nyari anaknya yang diculik sama orang lab science. Karena anak ini bisa punya power tanpa kapsul, jadi diambillah darahnya atau bagian dari DNA-nya untuk dijadikan formula buat produksi kapsul power. Major dibantu sama cewek pengedar kapsul power yang namanya Robin, diperanin sama Dominic Fishback. Ya kurang lebih gitulah ceritanya dari Project Power ini. Langsung aja deh kita review. Saya suka banget dengan film ini karena idenya fresh, ada drug baru, bentuknya kapsul yang kalau dikonsumsi ngasih kekuatan super yang bertahan cuma 5 menit. Idenya kayak baru aja bagi saya. Jadi waktu awal-awal mulai nonton, saya tuh langsung ngerasa kayaknya saya bakal dapat yang beda nih dari film ini. Dan bener boy, Project Power ini ngasih tontonan yang keren dan fun dengan nampilin crazy superhero power. Yang paling keren pasti visualnya ya. Kalau film superhero pasti ngasih visual yang bagus lah. CGI-nya, visual efeknya bener-bener nyata gitu. Nggak kelihatan animasi. Bahkan kapsul powernya itu kelihatan nyata banget teman-teman. Sebelum dipakai kapsulnya itu cuman glowing-glowing gitu ya. Dan kalau mau dipakai itu mesti diputar dulu. Nah pas diputar itu kayak ada yang aktif gitu di dalamnya. Keren sih. Performa aktornya juga keren. Jamie Foxx sih kalau mau meranin apapun kayaknya cocok-cocok aja ya. Joseph Gordon-Levitt juga sama. By the way, ini kedua kalinya Joseph jadi polisi yang suka bangkang sama atasannya. Nah, kalau kalian ingat di film Dark Knight juga gitu kan. Nah, kalau dari mereka berdua kita dapat adegan action dengan melibatkan kekuatan superpower gitu dan adegan gunfight, kehadiran karakter Robin yang diperanin sama Dominic Fishback ngasih unsur komedi. Lalu chemistry antara ketiga karakter ini saya suka juga, baik itu antara Jamie Foxx dan Dominic atau Dominic dan Joseph. Cuma ada nih yang saya nggak suka atau ada hal yang sangat saya sayangkan. Plotnya itu saya rasa kurang matang. Project Power ini menurut saya di awal udah bagus banget, tapi di tengah-tengah sampai di akhir saya ngerasa kurang aja gitu, nggak klimaks. Padahal awal-awal itu udah dikasih tontonan yang seger nih, bahkan penjahatnya dapat kekuatan yang gila-gilaan kan, tapi eksekusi endingnya yang kurang mantap aja. Apa yang udah dibangun bagus dari awal, malah pada akhirnya dipatahin sendiri sama mereka. Idenya tuh udah bagus sebenarnya, tapi writingnya yang buat film ini jadi terasa konvensional. Mungkin buat beberapa dari kalian endingnya udah cukup bagus, tapi menurut saya sih kurang ya. Masa cuman gitu doang udah kelar sih? Saya nonton 1 jam lebih hanya buat ngeliat Jamie Foxx begitu. Saya berharapnya tuh lebih pecah dari adegan pembuka dong. Harusnya gitu kan. Film ini juga punya pace yang cepat ya, malah terlalu cepat. Saya ngerasa di beberapa adegan itu kayak diringkas gitu. Terus adegan actionnya pecah juga sih. Cuman saya kadang-kadang pusing karena terlalu banyak goncangan kameranya yang malah buat sekuen aksinya
jadinya nggak jelas. Kemudian untuk dialognya, saya senang banget. Kalau sesama orang kulit hitam tuh adu acting memang seru ya, apalagi pas mereka adu argumen. Tapi kadang-kadang nih, ada humor yang nggak nyampe ke saya gitu. Niat mereka sih mau ngelucu ya, tapi buat saya itu terlalu biasa. Tapi secara keseluruhan respon saya positif sih. Project Power saya kasih 3/5. Kalau kalian yang udah nonton filmnya, gimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kalau suka dengan konten review non-spoiler kayak gini, silahkan subscribe karena saya bakal sering update. Dan kayaknya saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Udah habis materi saya. Sampai jumpa di video berikutnya. To be continued.